Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah bertemu lagi di pembelajaran virtual fikih binatang halal dan haram. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian binatang halal dan haram, tata cara penyembelihan binatang, jenis atau macam binatang halal dan haram, serta manfaat mengkonsumsi binatang halal. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian binatang halal dan binatang haram. Binatang halal. Halal artinya boleh. Binatang halal artinya binatang yang boleh dimakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Pengertian binatang haram. Haram artinya dilarang atau tidak boleh. Binatang haram yaitu binatang yang tidak boleh dimakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Untuk hari ini kita khusus belajar tentang binatang halal. Apa saja yang termasuk binatang halal? Di antaranya ada binatang darat dan binatang air. Binatang darat di antaranya ada binatang ternak. Dalam bahasa Arab disebut bahimatul an'am. Dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Yang artinya, hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Nah, beberapa contoh hewan ternak diantaranya kalian bisa melihat di sekitar kita. Hewan ternak yang sudah umum di Indonesia misalnya ada kambing, kerbau, sapi, dan beberapa jenis unggas. Misalnya ayam, bebek, ataupun beberapa jenis burung. Nah, itu adalah termasuk contoh binatang halal yang ada di darat, yaitu binatang ternak. Berikutnya, binatang air. Binatang air yang dihalalkan. Contohnya, beberapa jenis ikan, baik itu ikan air laut maupun ikan air tawar. Kemudian hewan yang ada di laut atau binatang yang ada di laut, misalnya udang, cumi, dan juga belut. Belut ini juga termasuk binatang yang halal untuk dikonsumsi. Itu adalah beberapa contoh binatang air yang halal untuk dikonsumsi. Tata cara penyembelihan binatang. Syarat penyembelihan binatang. Di antaranya, yang pertama, orang yang menyembelih harus beragama Islam. Kemudian pada saat menyembelih, ada niat menyengaja untuk menyembelih. Dan alat yang digunakan untuk menyembelih binatang harus alat yang tajam. Kemudian, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang masih hidup. Artinya, apabila binatang tersebut sudah menjadi bangkai, maka itu sudah masuk ke binatang haram. Kemudian alat yang digunakan untuk penyembelihan binatang. Syaratnya diantaranya yang pertama, alat tersebut harus tajam. Yang kedua, tidak runcing dan tidak tumpul. Yang ketiga, terbuat dari besi, baja, bambu, kaca, dan batu. Bukan merupakan kuku, gigi maupun tulang. Nah, ini adalah contoh alat yang digunakan untuk penyembelihan binatang. Harus yang tajam supaya binatang yang disembelih lebih cepat mati sehingga mengurangi rasa sakit.
Berikutnya, pada penyembelihan binatang ada beberapa kewajiban. Di antaranya, harus memotong jalan nafas, jalan makan, dan jalan minum. Juga harus terpotong jalan darah yang merupakan 2 urat nadi. Dan menyebut nama Allah dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar. Berikutnya, sunnah dalam penyembelihan binatang. Artinya, apabila beberapa hal ini dilakukan, maka itu akan memberi pahala yang lebih. Di antaranya yang pertama, memotong urat kanan dan kiri agar binatang cepat mati. Binatang yang panjang lehernya dipotong pada pangkal leher. Kemudian binatang yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. Hewan juga dibaringkan ke kiri rusuk dan membaca basmalah serta sholawat. Kemudian apa manfaat mengkonsumsi binatang halal? Tentunya sangat memberi manfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani kita. Terhindar dari penyakit kejiwaan, menambah iman dan takwa, terhindar dari zat-zat yang merusak, serta mendorong kita untuk tetap bersyukur. Nah, itu adalah materi kita tentang binatang halal. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas dan mengirim tepat waktu. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.